Hai hai hai, selamat datang di channel Ide Usaha. Berbagai macam usaha tidak secara serta-merta dilakukan oleh sembarang orang, memerlukan pembelajaran terlebih dahulu sebelum memulainya. Kalian bisa saja meniru usaha yang dilakukan oleh Pak Nasheru. Berkat budidaya telur ikan gurami, ia bisa menunaikan ibadah haji loh. Boleh dong ditiru guys, biar kita juga bisa seperti beliau. Nah, seperti ini langkah-langkahnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini ya. Number 1. Pemilihan indukan. Selain ikan kakap, ikan lele, dan ikan gabus, ternyata masih ada salah satu ikan yang memiliki nilai tinggi dan kerap dikonsumsi oleh orang Indonesia, yaitu ikan gurami. Kalian tahu kan ikan gurami? Ikan yang sangat enak jika dibakar ya guys. Yummy! Di warung-warung makan atau restoran, pastinya hidangan ikan gurami menjadi salah satu hidangan yang cukup istimewa dan mahal. Santapannya yang enak menjadikan ikan yang satu ini primadona bagi masyarakat. Dalam perbincangannya, Pak Nasheru Sutopo, pembudidaya ikan gurami, pernah mengatakan bahwa dirinya pernah memproduksi telur ikan gurami sebanyak 1 juta lebih telur dalam 1 tahunnya. Hal ini yang membuat keberuntungan Bapak Nasheru bisa membayar keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji. Langkah awal yang harus dilakukan dalam budidaya ini yakni pemilihan indukan ikan gurami. Kalian tidak perlu bingung guys, hal ini sama saja dengan memilih indukan ikan lainnya loh. Dalam semua proses budidaya memang membutuhkan seleksi yang ketat dan tepat agar menghasilkan ikan yang berkualitas. Dan tentunya juga untuk menunjang kesuksesan dalam ternak ya sahabat. Berikut adalah ciri-ciri ikan betina dan jantan yang siap untuk dipijahkan. Betina yang berumur 3 bulan dengan berat ikan sekitar 2 kilo. Lebih baik memilih indukan betina yang sudah hamil. Ciri indukan hamil bisa dilihat dari perutnya yang membuncit. Selanjutnya, jantan berumur 4 bulan dan memiliki berat yang lebih dibanding dengan indukan betina. Perut dekat dengan anus, warna lebih gelap dan pucat dibanding betina. Fisiknya harus dipilih yang bagus, tidak ada tonjolan di dahinya. Tidak ada cacat pada ikan dari mulut sampai ekornya mulus. Pangkal ekor kuat dan tebal. Tutung insangnya normal dan tidak tebal. Tubuh ikan jantan lebih pendek dibanding dengan ikan betina. Yang terakhir, warna matanya jernih. Number 2. Pemijahan ikan gurami. Jika kalian sudah mendapat indukan yang baik dan berkualitas, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yakni pemijahan ikan. Caranya untuk pemijahan ini yaitu menebarkan indukan jantan dan betina ke kolam pijah yang telah disediakan secara bersamaan. Perbandingannya 1:4. Nah, jika ikan jantannya 1 ekor, maka ikan betinanya bisa kalian menggunakan 4 ekor. Rawatlah indukan ini secara wajar saja. Beri pakan sehari 3 kali dan tidak lupa juga untuk kontrol asupan vitamin yang diperlukan untuk ikan.
Biasanya, ikan akan memulai pemijahan jika sudah memenuhi waktu 7 hari di dalam kolam. Di sini, ikan nila jantan akan membuat ceruh atau lubang di sekitar kolam untuk betina menaruh telurnya. Number 3. Kolam ikan gurami. Sebenarnya, untuk kalian yang masih baru memulai budidaya ikan gurami, sebaiknya langkah awalnya yakni menyiapkan kolam. Tapi, untuk yang sudah pernah ternak ikan, nah, pastinya sudah tersedia dong kolam ikannya. Ikan gurami adalah ikan air tawar yang sangat dipopulerkan sebagai konsumsi di Asia, terutama di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kolam di sini harus memiliki luas lahan sekitar 5 meter kali 10 meter. Biasanya, dalam hal ini, kolam yang digunakan yaitu kolam tanah, kolam terpal, atau kolam semen, atau juga bisa menggunakan keramba apung. Tapi, kali ini kita akan pelajari cara budidaya ikan gurami dengan kolam tanah. Untuk kolam ini, kalian harus menggali kolam sesuai dengan dimensinya. Lalu diberikan taburan kapur atau dolomit dengan cara ditebarkan ke dasar kolam untuk membunuh organisme atau penyakit yang ada di sekitar kolam dan juga menyeimbangkan pH tanah. Lanjutkan dengan pengeringan kolam selama beberapa hari. Langkah selanjutnya yaitu kolam diisi oleh air. Lalu diamkan kurang lebih selama 3 hari hingga benih mulai bisa dipindah ke dalam kolam. Dan pemupukan organik dengan memberikan tambahan pupuk urea dan PSP. Hal ini ditujukan untuk menimbulkan organisme seperti kutu air dan plankton yang akan menjadi makanan alami sang ikan. Number 4. Pengisian air kolam. Kolam yang sudah dibuat tadi sebaiknya diisi dengan air secara bertahap. Jika kolam sudah berwarna kehijauan, berarti kolam ikan tersebut sudah ditumbuhi oleh plankton dan tumbuhan lainnya. Namun, kalian jangan buru-buru memasukkan ikan pada kolam sebelum kolam tersebut didiamkan selama 1 minggu. Kebersihan kolam sangatlah penting bagi ikan, terutama air yang berada dalam kolam tersebut. Ikan gurami akan merasakan nyaman dan bahagia jika hidup dalam air yang jernih dan bersih. Jadi, untuk mendapatkan air yang jernih dan bersih ini, kita cukup melakukan penggantian air seminggu sekali. Teknik yang harus digunakan yakni tidak secara langsung menguras air secara total. Namun, air kolam harus dikurangi sedikit demi sedikit agar ikan tetap bisa bernafas dan tidak terkejut dengan perubahan air yang terjadi. Tingkat keasaman pH air yakni 7,0 sampai 8,0 derajat dan suhu 25 sampai 27 derajat Celcius. Hal ini harus diperhatikan agar memiliki metabolisme yang tinggi. Number 5. Penebaran bibit ikan. Bibit ikan yang sudah dihasilkan oleh indukan ikan di atas pastikan sudah berumur 7 hari dengan kondisi tubuh memiliki dimensi kurang lebih 5-7 cm ya sahabat. Awalnya, bibit ikan ini ditaruh pada ember yang sudah terisi oleh air kolam. Diamkan bibit ikan kurang lebih 3 hari.
Hal ini dilakukan agar ikan beradaptasi terlebih dahulu dengan kondisi air kolam barunya. Pilihlah bibit ikan yang berkualitas ya guys, bisa dilihat dari gerak ikan yang gesit. Dan diusahakan ikan berseragam untuk ukurannya. Langkah ini dilakukan untuk antisipasi ikan kanibal terhadap ikan lainnya. Number 6. Pemeliharaan ikan gurami. Langkah yang terakhir yaitu pemeliharaan ikan gurami. Kini telah sampai di langkah pemeliharaan. Dengan modal 10-11 juta, kalian sudah bisa mencakup kolam, pembelian bibit, pakan, obat, dan lainnya ya sahabat. Jadi, untuk langkah perawatan, kalian sudah siapkan mulai dari awal. Berilah pakan yang berkualitas terjamin untuk sang ikan. Tidak seperti ikan lainnya, ikan gurami cukup diberi pakan sebanyak 2 kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari ya. Kalian bisa menggunakan enceng gondok, taruhlah di dasar kolam sebagai tempat teduh ikan dari pancaran sinar matahari secara langsung. Ikan gurami bisa tumbuh dengan sehat. Pastikan sirkulasi air pada kolam berjalan dengan baik.